Selain ROG Phone 3, sebetulnya Asus di tahun ini meluncurkan flagship lain mereka juga, yaitu Zenfone 7. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda masuk ke Indonesia. Nah, karena kami adalah penggemar Zenfone dari dulu, dengan sedikit perjuangan kami berhasil membeli device ini, walau dengan harga yang mirip dengan iPhone 12. Tapi apakah perjuangan kami terbayar? Inilah opini kami mengenai Asus Zenfone 7. Sebetulnya pas Zenfone 7 di launching, saya udah ngincer sih buat gantiin Zenfone 6 yang saya jual kemarin. Sebenarnya sempat nyesel pas jual Zenfone 6 itu, tapi pas tahu Zenfone 7 masih pakai model flip kamera, saya jadi excited. Video kami yang pertama kan device Asus ya, Asus ZenWatch yang pertama, nggak masuk ke Indonesia. Habis itu Zenfone 4 juga kami beli di Taiwan, nggak masuk ke Indonesia juga device itu. Jadi kami ngefans banget ya. Fans ya, tapi bukan fanboy yang fanatik ya. Tapi gue masih heran sih sama si Hengki, kenapa dia milih dengan budget segini milih Zenfone 7 BM daripada beli iPhone 12 BM gitu. Gue masih heran sampai sekarang. Jadi Zenfone 7 kan hampir pasti nggak masuk Indonesia nih. TKDN-nya aja nggak ada beritanya. Kalau iPhone 12 kan udah pasti masuk resmi. Ya ngapain saya beli iPhone 12 dengan harga tinggi? Cuma biar dapat duluan aja. Untuk desain menurut gue ini Zenfone 7 ini adalah versi refinement dari Zenfone 6 kemarin ya. Kalau Zenfone 6 kemarin walaupun kaca kan di sudut tertentu itu masih kelihatan agak kayak plastik. Kalau ini tuh lebih cakep lah. Saya ngerasa nggak ada perbedaan jauh sih dengan Zenfone 6. Cuma kameranya jadi 3. Terus fingerprint pindah dari belakang ke samping. Jadi bagian belakangnya ini kelihatan lebih clean ya. Tapi feels-nya ini jadi berasa lebih solid aja. Sebetulnya gue agak bingung sih kenapa fingerprint-nya tuh nggak di bawah layar. Soalnya ini kan udah pakai AMOLED gitu. Kenapa dia milih di samping? Padahal kalau di bawah layar tuh lebih mewah, lebih futuristik lah gitu. Ya buat saya nggak masalah sih. Enak kok, natural. Cuma ya nggak futuristik aja. Terus sebetulnya gue suka sama desain layar yang full screen ya. Berkat mekanisme flip kameranya ini, gue suka banget sama full screen yang sayangnya udah ditinggalkan oleh brand-brand lain. Jadi mereka balik lagi ke punch hole. Buat bezel sebetulnya cukup tipis. Walau memang kalah tipis aja sama flagship-flagship lain ya. Tapi sebetulnya kalau mau dibandingin sama HP kelas menengah, tetap lebih tipis Zenfone 7 ini. Oh ya, walaupun dia pakai desain full screen, tapi dia masih bisa nyelipin LED notif. Posisinya unik di bawah sini. Pinter dan unik menurut gue. Saya udah lama sih suka sama kualitas layar dari Zenfone ya. Dari Zenfone 5 sama 6, dia walau pakai IPS tapi bagus banget. Terus yang Zenfone 7 ini kan akhirnya mereka pakai AMOLED. Dan menurut saya bagus. Iya ya, gue setuju. Menurut gue layarnya juga bagus dan menarik sih. Menariknya apa? Karena walaupun dia pakai AMOLED, tapi dikalibrasinya tuh lebih ke arah natural gitu. Kalau biasa di kebanyakan HP Samsung kan arahnya lebih ke vivid banget ya. Ini lebih ke natural, ngingetin gue sama Oppo Find X2 Pro kemarin. Terus kalau kalian lebih suka yang lebih vivid, sebetulnya bisa diatur lagi di setting, ada Asus Splendid, kita bisa kostumisasi lagi di situ. Untuk refresh rate 90 Hz ya, ini udah cukup mulu sih. Cuma HP di atas 10 juta kayak gini nih, kasihlah 120 Hz. Sama kayak resolusi, kasihlah QHD walaupun kalau saya sendiri sih bakal tetap set ke Full HD. Kalau untuk hardware sih nggak usah ditanya ya. Dia pakai Snapdragon 865, ada yang biasa, ada yang plus juga versi Pro, yang plus yang kita pegang ini versi biasa. Habis itu RAM-nya besar juga, dia pakai LPDDR5 yang penting ini. Habis itu UFS-nya, storage-nya juga pakai yang 3.1, jadi ngebut banget. Kalau performa harian sih gue kurang tahu ya, soalnya gue megang sebentar, si Hengki yang megang lebih lama. Tapi gue inget gue dulu pakai Zenfone 6 ya. Itu tuh sesekali kayak seminggu sekali itu suka nemuin freeze atau lag. Tinggal gue restart masalah kelar. Cuman ya masih suka nemuin gitu-gituan lah. Kalau ini gue nggak tahu. Iya sama. Dulu juga berasa gitu. Nah, di Zenfone 7 ini sebetulnya bagus performanya. Tapi pernah saya kejadian 1 kali dalam sebulan ini ya. Pas pakai. Jadi kayak tiba-tiba agak nge-freeze gitu. Terus pas saya pencet tombol multitaskingnya, dia malah nge-screenshot. Tapi ini saya nggak yakin sih masalahnya di aplikasi atau di UI-nya. Waktu itu soalnya 1 kali aja. Tapi selebihnya enak. Operasi HP ini enak.
Untuk UI juga saya hampir nggak pernah mempermasalahkan ya UI smartphone Android selama pengoperasiannya itu enak. UX-nya enak lah. Zen UI di sini tuh udah sangat mirip sama pure Android ya, cuman memang lebih bisa dikustomisasi aja, lebih banyak pilihannya. Kalau gue perhatikan jiwanya itu soul Zen UI yang sekarang itu, dia udah mirip sama Oxygen OS lah di OnePlus ya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Tapi yang gue bingung HP ini masih Android 10. Ya bakal dapat 11 sih, cuman nggak tahu kapan. Tapi gue berharap bisa lebih cepat dapat 11-nya. Oh terus kalau untuk main game sih enak karena hardware-nya juga Snapdragon 865 ya, enak. Walaupun memang kalau lu mau lebih experience yang lebih enak, ya lu pilihnya ROG, jangan pilih Zenfone 7 ini. Karena refresh rate ROG lebih tinggi, lebih responsif juga kayaknya layarnya. Habis itu ada tombol L dan R kan, kalau ini kan nggak ada gitu. Walaupun memang masih enak banget kalau, tapi palingan ini nih yang kalau gua main PUBG, dia tuh mentok di smooth extreme. Kalau ROG kan di smooth 90 fps bisa ya. Kalau ini entah kenapa nggak ada pilihan 90 fps, padahal layarnya 90 Hz. Gue juga bingung. Tapi selebihnya enak main Call of Duty Mobile juga enak gitu. Oh kalau saya sih paling pakai buat baca-baca sama nonton aja. Nyaman banget. Terus picture-nya juga bagus. Stereo lagi. Buat kameranya pastinya sensornya lebih baru ya. Sekarang kamera utamanya 64 megapiksel pakai sensor Sony yang baru. Habis itu ditambah ada lensa ultrawide plus sekarang ada telefoto 3 kali zoom walaupun belum periskop. Alasan saya beli HP ini ya sistem kameranya karena enak buat ngevlog. Tapi saya ngomongin hasil fotonya dulu ya. Menurut saya warnanya natural, HDR-nya bekerja dengan sangat baik dan detail juga bagus. Pas coba pertama-tama sih saya impress sama hasilnya. Pas foto pemandangan terlihat bagus ya. Dynamic range juga terlihat lebar. Foto tanaman juga terlihat bagus. Fotonya itu tajam dan detailnya juga baik. Tajam lah detailnya. Terus warnanya pas kondisi terik banget nih, kelihatan cukup akurat. Cukup mendekati aslinya. Tapi pas agak mendung, menurut saya nggak terlalu akurat. Jadi agak kebiruan atau terlalu dingin ya. Sebetulnya untuk masalah warna ini cukup kompleks sih. Karena pas dilihat di layar Zenfone-nya, langsung ya, layar Zenfone-nya langsung, kok warnanya agak jauh sama warna aslinya. Tapi pas lihat di monitor PC gue, dia tuh lumayan mirip sama warna di Pixel 4. Pixel 4 sebetulnya menurut gue akurat banget kalau lihat di HP-nya langsung ya. Jadi mirip, wah gue penasaran nih kenapa nih. Habis itu gue coba setting layar Zenfone 7-nya, kan ada pilihan splendid itu ada default ya kalau nggak salah, dan di natural pun masih kayak gitu, masih agak lari. Tapi pas gue coba set ke standar, udah agak mirip ya. Jadi kayaknya yang gue tangkap itu maksudnya warnanya sebetulnya mungkin settingannya udah akurat. Paling display layarnya aja nih yang kita harus display set ke standar baru bisa lebih akurat gitu loh. Sebenarnya saya cukup puas dengan hasil foto-fotonya. Cuma ada satu hal yang bikin gue ada mixed feeling sama hasil fotonya ya. Saya merasa ada masalah di softwarenya, terutama ketika subjeknya manusia. Yaitu pas foto wajah manusia. Sesekali kayak over sharpening gitu. Awalnya pas gue foto si Hengki, wajah Hengki sih nggak sadar sih awalnya sih. Tapi abis itu si Hengki kasih lihat gue foto wajah perempuan ya. Wah, ini kelihatan banget nih. Kalian bisa lihat sendiri, ini kelihatan banget. Dia tuh kayak sharpeningnya tinggi banget. Jadi malah kelihatannya jadi over sharpen menurut gue. Nah dari situ saya baru mulai notice lagi nih. Saya coba foto-foto si Hengki lagi, habis itu baru kelihatan. Oh iya ya, jadi kelihatannya kayak over sharpen gitu ya. Sadar gitu. Jadi hasilnya tuh, pori-porinya tuh detailnya tuh sangat detail gitu. Jadi malah kelihatan jadinya agak fake atau artificial menurut gue. Dari alis-alisnya juga begitu. Nggak mirip sama kayak kita lihat pakai mata sendiri gitu. Pas gua coba matiin AI-nya juga sama. Terus coba nyalain mode beauty-nya, memang pori-pori hilang ya, jadi halus. Tapi kayak daerah alis tuh masih kelihatan kayak agak artificial gitu. Jadi terlalu tajam kelihatan banget gitu. Kelihatan banget nggak natural lah. Memang sih kalau gue lihat tuh dia tuh mau ikutin hasil dari Pixel ya. Tapi menurut gue nih, masih kalau gue bandingin sama Pixel 4, dia tuh masih agak ketinggian sharpeningnya. Kalau diturunin dikit lagi aja, wah bakal bagus banget hasilnya menurut gue. Hasil kamera telefotonya juga bagus sih buat foto objek jarak jauh, termasuk lumayan tajam lah.
Tapi sebetulnya saya suka lensa tele itu untuk foto portrait ya. Di Zenfone 7 ini dia mode portraitnya itu nggak pakai lensa telenya, dia pakai lensa utama. Tapi agak di zoom dikit ya, kayak di zoom 1,5 kali atau 2 kali gitu. Tapi untungnya dia tuh teknisnya mirip banget sama Pixel. Jadi kan dia pakai kamera utama, dia agak ngezoom dikit, dia tuh bisa mensimulasikan kamera tele lewat algoritmanya. Nih, kalian bisa lihat sendiri perbedaan bentuk wajahnya ya, antara saya pakai mode foto biasa sama mode portraitnya. Jadi memang kalau kita pakai vokal yang berbeda ya, kalau di lensa asli itu ada perbedaan distorsi ya. Jadi intinya hasil foto portraitnya tetap bagus walaupun pakai kamera utamanya. Mungkin ini terbantu dengan sensor 64 megapiksel dari Sony-nya yang bagus ya. Kalau buat foto low light, warna jadi agak pucat. Noise tetaplah ada. Low light sebetulnya hasilnya cukup bagus sih. Noise juga cukup minim dan tetap tajam. Paling warnanya jadi agak pucat menurut gua. Kalau dibandingin sama HP lain, kelihatan banget lah pucatnya. Dan waktu pakai night mode, ya lumayan membantu sih menghilangkan noise dan naikin saturasinya sedikit. Kalau buat foto selfie ya nggak usah diragukan ya. Ya kan dia ini flip kamera, jadi untuk foto selfie dia pakai kamera yang sama dengan kamera belakangnya. Kita bisa pakai ketiga kameranya buat selfie dan semua mode foto juga berarti sama ya, seperti night mode dan portrait. Biarpun saya nggak suka selfie, tapi memang hasil foto selfie jadi bagus. Apalagi pas kondisi kurang cahaya, dimana kebanyakan HP lain tuh struggling banget, Zenfone 7 ini masih lebih baik. Ya, overall sih sebenarnya saya demen sama hasil fotonya. Nggak demennya cuma di software kameranya aja yang suka bikin foto jadi over sharpen. Untuk perekaman video dari kamera utamanya, kalau diadu dengan beberapa smartphone flagship, Zenfone 7 ini memang bukan yang terbaik. Tapi sebagai sebuah vlog kamera, saya berani bilang Zenfone 7 ini sebagai best smartphone for vlogging. Jadi sistem flip kameranya ini berguna banget karena saya bisa dapetin kualitas perekaman kamera utamanya untuk video selfie. Ketiga lensa ini juga bisa dipakai untuk video selfie itu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi. Terus semua resolusi yang ada bisa dipakai seperti di 4K 60 fps, rekam 8K juga tetap bisa. Mode manual juga. Nah, ini enak banget ya pas video selfie ya. Flip kameranya ini berguna banget ya buat yang suka ngevlog tapi nggak mau ribet bawa kamera mirrorless misalnya. Ya, perekaman videonya bagus dan tajam. Terus videonya juga stabil banget kalau saya perhatikan ya. Ada hyper steady juga dan ini juga stabil banget. Bisa untuk semua kameranya juga ya. Kapasitas baterainya kan 5000 mAh. Saya sih seringnya pakai buat sosmed, nonton, baca-baca, main game itu jarang, hampir nggak pernah malah. Ya awet lah seharian, malah saya merasa lebih awet dibandingkan dengan Note 20 Ultra. Chargernya sih support hypercharge 30 watt, jadi sama kayak ROG Phone 3 kemarin, dan pengisian dayanya juga cepat ya. Terus kalau saya baca-baca, dia juga katanya support power delivery 3.0 juga. Kalau beli HP ini untuk ngevlog, Zenfone 7 boleh dibilang sesuai harapan sih. Konfigurasi kameranya termasuk lengkap ya, mencakup kamera wide, ultra wide, terus dan tele ya. Kualitas kamera depan sama dengan kamera belakang. Paling masalah software kamera untuk hasil foto yang perlu diperbaiki oleh Asus sih. Hasil fotonya sebenarnya bagus, tapi kadang ada yang aneh aja. Kurang konsisten gitu. Terus secara keseluruhan HP ini bagus. Enak banget dipakai harian. Banyak peningkatan lah saya bilang dibanding Zenfone 6 seperti chipset, layar, dan keberadaan lensa telenya. Overall ya menurut gue Zenfone 7 ini sebetulnya udah bagus ya di semua sektornya ya. Kayak untuk HP flagship itu udah terpenuhi di situ gitu loh. Jadi kayak hardware-nya bagus, performanya bagus. Terus apalagi desain layarnya full screen yang gue suka. Apalagi sekarang udah brand lain udah pada meninggalkan desain kayak gini gitu. Gue suka banget paling di kameranya. Kameranya sebetulnya itu bagus, nggak bohong bagus. Tapi ada satu hal kecil yang bikin jadi mikir-mikir gitu. Jadi bikin jadi agak deal breaker lah gitu buat gue. Padahal saya ingat gue dulu di Zenfone 6 itu bagus banget untuk foto wajah manusia ya. Nih gini, jadi dulu pas Zenfone 6 itu ya rasanya tuh seneng banget.
Soalnya Zenfone 6 itu kan harganya 6 jutaan yang bisa dibilang termasuk murah ya. Dapat chipset flagship, terus layar full screen, HP-nya bagus, performanya enak, kamera bagus, dan gue selama pemakaian itu seneng banget pakainya. Puas banget hatinya. Bawa jalan-jalan, traveling, foto-foto, buat ngevlog, udah pasti. Itu seneng banget. Tapi pas punya Zenfone 7 ini, kayaknya tuh hati nggak se-happy pas punya Zenfone 6 kemarin. Ya karena itu, HP ini kan harganya kan 2 kali lipat dari Zenfone 6 kemarin ya kira-kira ya dapetinnya ya. Dan dapetinnya itu nggak gampang. Nah, cuma karena ada hal sepele tadi. Sebetulnya pas launching Zenfone 6 kemarin di Indonesia, representatif Asus Indonesia pernah ngomong kalau nanti seri selanjutnya yaitu Zenfone 7 ini harusnya masuk Indonesia tuh nggak lama setelah launching global. Kalau sekarang berarti udah agak lama ya, dan tanda-tandanya berarti mungkin nggak bakal masuk ke Indonesia. Nah, mereka mungkin bakal lebih fokus di ROG Phone 3 ya. Jadi, saya ambil Zenfone 7 ini pas saya lagi nyaman-nyamannya sama Note 20 Ultra ya. Karena ya itu, model flip kameranya saya suka. Tapi karena masalah tadi, saya jadi galau nih. Antara keep Zenfone 7 atau tetap stay di Note 20 Ultra. Nah, kalau Zenfone 7 sama ROG Phone 3 ini, menurut saya sih